Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya mau bicarakan dua hal yang biasanya mungkin terjadi pada teman-teman, yang teman-teman mungkin sudah tahu, tetapi saya akan tetap bahas karena ini sering sekali terjadi berulang-ulang, dan mungkin ada teman-teman yang ngerasa bahwa gimana ya cara menghadapi ini. Jadi guys, kita tahu bahwa seorang narsistik itu suka memanipulasi orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dalam arti, dia suka memperalat orang lain untuk melakukan atau menjadi alatnya dia. Dalam arti kita bisa ngomong flying monkey lah, gitu ya. Nah, dia suka mentrik orang lain, memanipulasi orang lain, kita secara nggak sadar kita melakukan itu. Dan kemudian setelah itu, kita baru merasa menyesal gitu ya melakukan hal itu. Nah, sekarang kita mau bahas dua hal. Trik positif maupun trik negatif, bagaimana cara si narsistik melakukan itu dan bagaimana caranya untuk merespon itu, gitu ya. Sebelum kita mulai, kalian harus tahu dulu satu rule utama. Narsistik memanipulasi korbannya untuk melakukan apa yang dia mau, itu bisa efektif karena dia melakukan itu dengan cara menyenggol ego dari si korban. Apa arti menyenggol ego dari si korban? Kalian akan lihat nanti di contohnya, ya. Ego itu bisa positif, bisa negatif. Kita mulai dari yang pertama. Trik positif dari si narsistik agar si korban mau melakukan apa yang dia mau. Trik positif ini biasanya ketika dia menggunakan perasaan positif untuk menyuruh si korban. Ini paling enak dilakukan kepada seorang imper. Pernah nggak seorang narsistik berkata kepada kalian, atau dalam kumpulan, gitu ya, ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan, dan dia ingin mempergunakan temannya untuk melakukan itu. Kita anggap temannya itu impen. Trik positifnya adalah dia akan berkata bahwa, wah, kalau kayak gini, yang harus ngelakuin si A nih. Karena si A ini orangnya baik, dia orangnya paling bisa diandalkan, gitu ya. Atau kalau misalnya, kita bilang dari keluarga disfungsional lah, anak scapegoat yang dimanfaatkan akan dibilang bahwa, wah, kamu harus bisa ngelakuin ini. Kalau kamu ngelakuin ini, berarti kamu adalah anak yang baik. Gitu ya. Sebenarnya, pujian itu nggak pernah tulus. Ya. Perkataan itu nggak pernah tulus. Dia hanya ingin kalian melakukan apa yang dia mau. Karena dia nggak mau melakukan itu. Dia butuh kalian melakukan itu untuk dia. Ini namanya kan trik positif. Ini menyenggol ego kalian secara positif. Kalau untuk kasus seperti ini, kalau kalian tahu, ketika kalian menolak, impact-nya nggak terlalu besar. Karena palingan kalian nggak dapat pujian aja. Kan begitu. Nah, kalau kalian tahu tentang trik ini, kalian juga harus bisa menolak. Nah, trik pertama ini kita nggak bahas secara mendalam karena memang impact-nya kan nggak terlalu gede. Damage-nya nggak gede, gitu ya. Nah, sekarang ketika trik positif ini tidak bisa dilakukan oleh seorang narsistik, dia akan melakukan trik kedua, yaitu trik negatif, di mana dia akan menjepit kalian dari dua sisi. Trik negatif adalah ketika dia berusaha membuat kalian marah, tetapi di satu sisi dia ingin juga kalian melakukan apa yang dia mau. Contoh, ya, di sebuah keluarga disfungsional, ketika orang tuanya ingin mempergunakan si anak scapegoat untuk mencapai tujuannya, dan si anak scapegoat itu menolak, dia akan menjepit si anak dalam dua keadaan. Ya, dia akan berkata bahwa kamu memang anak yang nggak bisa diandalkan. Ya, itu kan akan membuat si anak tersenggol dong egonya. Dia terjepit dalam dua keadaan. Dia tahu, ya, dia bisa saja dimanfaatkan, tetapi dia tersenggol. Ketika dia nggak mau melakukan, artinya dia merasa bahwa dirinya memang anak yang nggak berharga, gitu. Tetapi ketika misalnya dia melakukan, dia merasa dimanfaatkan, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh seorang narsistik dengan trik negatifnya, dan ini efektif karena dia bisa menjepit si korbannya dalam dua keadaan. Contoh lain, gitu ya. Kalau kalian berteman dengan seorang narsistik, gitu ya, di dalam lingkungan, gitu ya, ketika dia mau memanfaatkan kalian untuk kepentingan semua orang, dia akan berkata bahwa kalau kalian menolak, gitu ya, dia akan berkata bahwa, oh ya sudahlah, kamu emang nggak bisa diandalkan, biar aku aja yang melakukan. Nah, dia melakukan ini kan, dia dapat dua keuntungan sekaligus. Kalau kalian nggak melakukan, kalian dapat jeleknya, gitu ya. Dan sekaligus dia bakal jadi pahlawan ketika dia melakukan itu. Tapi sebenarnya dia berharap kalian melakukan itu. Dia sengaja menyentil ego kalian
ya, supaya kalian mau melakukan itu, supaya kalian berkata kepada diri kalian, ya udah gue harus lakuin ini, supaya orang-orang tidak mencap saya sebagai seseorang yang tidak berguna. Misalnya kayak gitu. Dalam hubungan dengan seorang narsistik misalnya, ini paling kasar nih, seorang suami akan berkata bahwa mantanku dulu mau tuh disuruh kayak gitu, kok kamu nggak mau ya? Nah, itu istrinya kan kesenggol juga egonya. Dia ngerasa bahwa, oh, kalau saya nggak ngelakuin ini, berarti saya lebih buruk dari mantan yang dulu. Berarti saya harus ngelakuin nih. Kayak gitu. Ya kan? Nah, ini semuanya ini, saya bilang tadi, yang negatif ini damage-nya lebih gede. Karena kalian merasa terjepit di tengah-tengah kan. Kesini kalian merasa dimanfaatkan. Kesini, kalian merasa bahwa kalian bakal jadi pribadi yang jelek. Gitu ya. Nah, ini efektif dan sering banget dilakukan oleh seorang narsistik. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan aja. Abang, kalau begini, saya harus bagaimana? Menurut pengalaman hidup saya, kalian harus belajar untuk menjadi seseorang yang bebal. Belajarlah untuk bersikap bodoh amat, gitu ya. Kalian udah tahu nih, kalian dimanfaatkan. Jangan mau dimanfaatkan. Tipis batasnya antara kita menjadi orang baik dengan dimanfaatkan. Sayanglah kepada diri kalian, jangan mau dimanfaatkan. Nah, kemudian ada yang mungkin bertanya gitu, jadi kalau kayak gitu kita harus ambil resiko bahwa nanti dia berhasil dong bang membuat kita dicap oleh orang lain bahwa kita memang pribadi yang buruk. Ya, oke. Itu yang saya bilang tadi. Bodoh amat dengan pikiran orang lain, karena mereka nggak tahu kan kejadian sebenarnya. Kita cukup berkata kepada diri kita bahwa saya menolak penghakiman kamu bahwa saya seorang pribadi yang buruk. Karena saya tahu bahwa kamu melakukan itu hanya memanfaatkan diri saya. Saya tidak peduli dengan apapun yang akan dikatakan oleh orang lain, karena saya lebih menyayangi diri saya. Dan satu hal lagi teman-teman, yang teman-teman harus tahu bahwa walaupun kita kemudian memutuskan untuk melakukan yang dia mau, kita tetap nggak akan diapresiasi. Kalau kita berpikir bahwa saya akan lakukan itu saja supaya orang lain akan menganggap saya baik dan si narsistik akan apresiasi saya, percuma. Karena narsistik itu nggak pernah mengapresiasi orang lain. Kalau kalian melakukan apa yang dia mau, dia akan berkata dalam hati bahwa kamu sudah berhasil saya manfaatkan. Tidak akan ada apresiasi dari si narsistik. Jadi, percuma saja. Bersikaplah bebal dan tidak peduli. Oke? Terakhir, kalau kalian ngerasa bahwa saya udah pernah ngalamin kayak gini nih bang. Jadi sekarang saya udah tahu dan saya merasa marah. Teman-teman, ingatlah satu hal bahwa siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Barang siapa memanfaatkan orang lain, dia juga pada suatu hari juga akan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu aja video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.